Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Elida dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Hari ini saya akan membawakan sedikit materi kami tentang pengantar teknologi informasi. Pertama, kita akan membahas tentang pengantar bahasa pemrograman. Jenis-jenis pernyataan kontrol. Ada penyeleksi kondisi. Di antaranya ada if statement, itu digunakan untuk menyeleksi kondisi berdasarkan ekspresi benar atau salah. Kedua, switch statement digunakan untuk memilih di antara banyaknya alternatif. Tiga, operator ternary, yaitu alternatif singkat untuk kondisi if-else sederhana. Perulangan kondisi, di antaranya ada while atau perulangan selama kondisi benar. Di while atau perulangan dijalankan setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. For atau perulangan dalam kondisi, inisialisasi, dan langkah. Break and continue untuk menghentikan dan melewati literasi. Terakhir, exit, yaitu untuk menghentikan eksekusi program. Struktur kondisi dan perulangan. Di antaranya yang pertama ada struktur kondisi, yaitu if else, if else safe, dan switch checks. Kedua, struktur perulangan, yaitu for, while, do while, dan for each. Ketiga, struktur break dan continue. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pengantar basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan di organisasi dan disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan kembali dengan cepat dan efisien. Tujuan basis data diantaranya yang pertama, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Ketiga, mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Keempat, keakuratan pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan. Komponen sistem basis data. Di antaranya ada perangkat keras atau hardware, sistem operasi atau operating system, basis data atau database, DBMS atau database management system, pemakai atau user, aplikasi atau perangkat lunak lain. Bahasa basis data diantaranya ada data definition linguist dan data manipulator linguist. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu konsep dasar jaringan komputer. Perkembangan komunikasi awalnya bergantung pada transportasi, kemudian berkembang melalui teknologi, telegraf, telepon, gelombang radio, radio komersial, dan televisi. Dalam telekomunikasi ada dua jenis sinyal, yaitu digital. Digital adalah sinyal yang diwakili oleh dua keadaan, 0 atau 1. Analog. Analog adalah sinyal yang terus-menerus dengan variasi kekuatan dan kualitas. Tujuan komputer adalah untuk resource sharing atau berbagi sesumber, high reliability atau kehandalan tinggi, menghemat uang, scalability atau skalabilitas, medium komunikasi informasi yang luas, komunikasi orang ke orang, hiburan interaktif. Struktur jaringan komputer. Ada end device, intermediary device, service, dan medium. Pengaruh jaringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaringan komputer mendukung kolaborasi, kerja real-time, komunikasi melalui email, serta hiburan interaktif, seperti streaming dan media sosial. Kehadirannya mempermudah akses informasi, meningkatkan produktivitas, dan menghubungkan orang di berbagai lokasi. Berikutnya, masuk ke pembahasan IP address. IP address atau alamat IP adalah tanda pengenal unik untuk setiap host yang terhubung ke jaringan TCP atau IP. Setiap host harus memiliki alamat IP yang berbeda-beda dalam satu jaringan. Format alamat IP V4. IP address terdiri dari 32 bit binary yang dibelah menjadi 4 oktet. Dituliskan dalam format desimal, oktet pertama menunjukkan alamat jaringan, sedangkan yang lainnya menunjukkan alamat host. Alamat IP, ada IP statik, alamat IP
itu ialah alamat IP permanen untuk sebuah mesin. IP dinamik adalah alamat IP yang berubah sesuai dengan penggunaan di jaringan, diatur oleh DHCP server. IP privat. IP privat digunakan dalam jaringan lokal, dan IP publik digunakan di internet secara umum. Berikutnya, alamat siaran digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan. Dan alamat MAC, Media Access Control. Media Access Control adalah identitas permanen dari sebuah antarmuka jaringan, terdiri dari 48 bit heksadesimal yang dibagi dalam 6 oktet. Materi berikutnya adalah email. Email atau surat elektronik adalah salah satu alat komunikasi paling penting dan banyak digunakan di internet. Dengan email, pengguna dapat mengirim pesan teks ke siapa saja yang juga terhubung ke internet dengan cepat dan efisien. Proses pengiriman email. Pengiriman email mirip dengan pengiriman surat tradisional melalui kantor pos. Proses ini dikenal sebagai store and forward, di mana pesan disimpan dan diteruskan melalui berbagai server sebelum sampai ke penerima. Pesan dikirim menggunakan protokol tertentu seperti Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk pengiriman dan pos, Office Protocol POP untuk pengambilan pesan. Keuntungan email. Ada kecepatan. Pengiriman dapat berlangsung dari setengah jam hingga 1 hari. Biayanya sangat murah, hanya memerlukan biaya minimal untuk akses internet. Kemudahannya mengordinasikan pengiriman banyak surat sekaligus dan pencatatan yang mudah. Kekurangan email ialah keterlambatan pengiriman. Kesalahan kecil pada alamat dapat menggagalkan pengiriman. Frekuensi pengecekan. Tidak semua orang memeriksa email mereka. Berikutnya adalah fitur-fitur email. Ada kepada atau alamat tujuan, dari atau alamat pengirim, subjek atau topik surat, CC atau BCC untuk mengirim salinan ke alamat lain, lampiran atau untuk mengirim file bersama email. Email juga mendukung mailing list yang memungkinkan komunikasi dengan sejumlah besar orang mengenai topik tertentu. Masuk ke pembahasan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik dapat didefinisikan dari beberapa perspektif, termasuk komunikasi, perdagangan, proses bisnis, layanan, pembelajaran, kolaborasi, dan komunitas. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai e-commerce. Kategori e-commerce. Ada e-commerce murni dan parsial, berdasarkan tingkat digitalisasi produk dan proses bisnis. Ada model perusahaan, brick dan mortar, operasi manual di dunia fisik, virtual, pure play, semua aktivitas dilakukan secara online, klik dan mortar, kombinasi aktivitas fisik dan online, pasar elektronik, e-marketplace, tempat bertemunya pembeli dan penjual secara online. Jenis-jenis e-commerce. Ada business to consumer, B2C, transaksi antara perusahaan dan konsumen. Kedua, business to business, B2B, transaksi antara perusahaan. Infrastruktur e-commerce. Ada internet, jaringan global yang mendukung e-commerce, intranet dan extranet, jaringan internal yang menghubungkan berbagai bagian dalam organisasi. Manfaat e-commerce. Untuk perusahaan, jangkauan global, pengurangan biaya operasi, kostumisasi produk. Untuk konsumen, akses mudah kapan saja, lebih banyak pilihan produk, harga yang lebih murah. Materi berikutnya adalah kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan AI adalah bidang yang fokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Berikut adalah poin-poin penting mengenai AI. Definisi AI. AI merupakan program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas cerdas, seperti belajar dari pengalaman dan memecahkan masalah.
Kategori AI. Sudut pandang kecerdasan, yaitu mesin berperilaku seperti manusia. Sudut pandang penelitian, yaitu mempelajari cara membuat komputer berfungsi sebaik mungkin bagi manusia. Sudut pandang bisnis adalah alat untuk menyelesaikan masalah bisnis secara efisien. Komponen utama AI ada basis pengetahuan atau menyimpan fakta dan teori, motor inferensi, yaitu kesimpulan yang menarik berdasarkan pengetahuan. Metode dan konsep AI, tes Turing, yaitu menguji kecerdasan mesin. Heuristik, yaitu strategi pencarian masalah yang efektif. Inferensi, yaitu proses penarikan kesimpulan berdasarkan fakta. Aplikasi AI. AI digunakan dalam berbagai bidang, termasuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, dan algoritma genetika. Contoh aplikasi termasuk sistem yang dapat memahami ucapan dan mengemudikan mobil secara otomatis. Perbandingan kecerdasan buatan dan alami. AI lebih permanen, konsisten, dan dapat didokumentasikan, tetapi kurang kreatif dibandingkan kecerdasan alami. Kecerdasan alami memiliki kemampuan pembelajaran langsung, dan pemikiran yang lebih luas. Kecerdasan buatan terus berkembang dengan semakin banyak aplikasi yang mampu menyelesaikan permasalahan kompleks. Saja yang dapat saya bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.